semua, perkenalkan namaku Gabriela Tesalonika dengan NIM 2011211004 dari IKM A2, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Di video kali ini, aku akan memberikan penyuluhan kepada keluargaku mengenai suatu penyakit yang bernama rheumatoid arthritis, di mana rheumatoid arthritis ini merupakan suatu penyakit dari jaringan sendi. Nah, sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, tentu saya memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk terhindar dari suatu penyakit. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penyuluhan kepada keluarga saya mengenai penyakit rheumatoid arthritis ini, sehingga dengan saya memberikan penyuluhan ini, keluarga saya tahu untuk cara mencegah dari penyakit ini sehingga terhindar dari penyakit rheumatoid arthritis. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu nih apa itu rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis merupakan gangguan peradangan kronis autoimun, di mana autoimun ini dapat membuat imun seseorang menjadi turun sehingga menyebabkan kerusakan pada sendi dan mengakibatkan adanya peradangan maupun nyeri serta kerusakan pada sendi dan di lapisan sendinya atau di sinovialnya, sehingga sendi itu tidak dapat bekerja dengan baik dan itu menyerang di jari, di kaki maupun di tangan. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada kedua orang tua saya mengenai penyakit kasus rheumatoid arthritis ini. Baik Pak dan Bu, di sini saya akan menjelaskan penyakit tentang rheumatoid arthritis ini. Jadi topik kita pada malam hari ini ada pengertian bagaimana kondisi tubuh secara normal sebelum terkena rheumatoid arthritis ini, kemudian patologinya, gimana proses tubuh yang tidak normal akibat rheumatoid arthritis ini, kemudian penyebabnya, ada gejalanya, bagaimana cara mengatasi maupun cara mencegahnya, serta saran dan bagaimana hubungan penyakit rheumatoid arthritis ini dengan sistem yang lainnya. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian rheumatoid arthritis. Nah, Bapak dan Ibu tahu mungkin rheumatoid arthritis ini semacam penyakit rematik, di mana pengertiannya itu merupakan gangguan peradangan kronis ataupun autoimun, di mana imun seseorang itu bisa terganggu dan turun yang menyebabkan hancurnya organ sendi maupun lapisan sinovialnya, terutama pada tangan, kaki, dan lutut. Dimana kalau kita telaah dari bahasa Yunaninya itu berasal dari kata arton yang berarti sendi, kemudian ada itis yang berarti peradangan. Maka secara harfiah artritis berarti radang pada sendi. Sedangkan pengertian secara utuhnya bahwa suatu penyakit autoimun di mana persendian yang biasanya terjadi pada tangan maupun kaki mengalami peradangan sehingga terjadi pembengkakan, nyeri, dan seringkali menyebabkan kerusakan pada bagian dalam sendi. Nah, itulah dia pengertian dari rheumatoid arthritis ini. Mungkin bisa dikenal dengan nama rematik. Nah, kemudian bagaimana sih kondisi tubuh secara normal sebelum terkena rheumatoid arthritis ini? Kondisi tubuh secara normal itu yang pertama itu tidak adanya di sendi, kemudian tidak adanya kekakuan pada sendi, tidak adanya pembekakan, tidak adanya kemerahan pada sendi, serta tidak adanya nodul reumatoid. Jadi semuanya itu keadaan normal tubuh seseorang itu. Jadi tidak ada nyeri, tidak ada pembekakan, tidak ada kemerahan pada bagian sendi, kemudian tidak ada kekakuan. Jadi semuanya itu normal sebelum terkena rheumatoid arthritis ini. Kemudian bagaimana sih patologi rheumatoid arthritis ini? Patologinya itu di mana penyakit ini merupakan penyakit sistematik, namun karakteristik lesi yang terlihat pada sinoviumnya ataupun dalam nodul reumatoidnya, sehingga dipenuhi pembuluh-pembuluh darah baru atau sel-sel inflamasi, di mana penyakit autoimun sistematik ini menyerang sendi dia. Pokoknya fokus utama itu ke sendi. Kalau kan ada penyakit tulang kayak osteoporosis, kalau misalnya rheumatoid arthritis ini lebih ke sendinya. Baru terjadi kerusakan pada sendi yang dimulai dari terjadinya pembengkakan, kemudian adanya limfosit menginfiltrasi daerah perivaskular dan terjadinya proliferasi sel-sel endotel. Kemudian terjadinya neovaskularasi pembuluh darah pada sendi yang terlihat mengalami okulasi bengkuan kecil atau sel-sel inflamasi. Kemudian terbentuknya panus akibat terjadinya pertumbuhan yang irregular pada jaringan sinoval.
begitulah patologinya dari penyakit rheumatoid arthritis ini. Kemudian bagaimana sih proses tubuh yang tidak normal akibat dari rheumatoid arthritis itu? Tadi kan kita sudah saya jelaskan bagaimana tubuh yang normal. Sekarang proses tubuh yang tidak normal itu bagaimana? Nah, penyakit rheumatoid arthritis ini biasanya muncul secara perlahan dia. Bahkan awalnya itu dirasakannya itu tidak terlalu mengganggu, jadi orang menganggap itu biasa aja gitu penyakitnya, gak terlalu bagaimananya penyakitnya itu kan. Tapi biasanya rheumatoid arthritis ini lebih banyak diderita oleh wanita, terutama pada usia 40 sampai 60 tahun. Nah, biasanya terjadinya kedua sendi dalam tubuh tuh dia tuh mirip dengan osteoartritis maupun polimalagi reumatik. Jadi dia tuh lebih menyerang ke sendinya dan lebih menyerang ke perempuan, tetapi tidak kemungkinan juga untuk laki-laki gitu. Jadi kalau misalnya rheumatoid arthritis nih, kenapa lebih wanita? Karena wanita mengalami menstruasi kan, jadi lebih mengena ke apanya itu, ke tulang-tulangnya itu, jadi lebih cenderung ke wanita, apalagi di usia yang lansia gitu kan. Kemudian kerusakan sendi di awal itu adanya reaksi inflamasi dan pembentukan pembuluh darah baru pada membran sinovial. Jadi terasa nyeri pada sendi itu karena ada pembentukan pembuluh darah baru, di mana kejadian tersebut menyebabkan terbentuknya panus. Tadi kan udah dijelaskan sebelumnya terbentuknya panus itu. Kemudian pada keadaan awal terjadi kerusakan mikrovaskular, di mana ada edema, kemudian jaringannya di bawah sinovium, sehingga terjadinya penyumbatan darah oleh sel radang dan trombos. Nah, pada penyakit ini secara klinis sudah jelas bahwa terlihat sinovium yang sangat menonjol pada ruang sendi, sehingga terjadi pembengkakan dan rasanya itu sangat sakit jika dibiarkan terlalu lama. Ini ya sudah saya jelaskan kan, ada nyeri sendi, ada kekakuan sendi, ada pembengkakan. Jadi pada awal normalnya itu tidak terjadi pembengkakan, tapi karena sudah terjadi penyakit ini jadi kayak nyeri sendinya, kayak kaku, kayak bengkak gitu kan. Kemudian kayak beradang, kemudian ada nodul reumatoid, di mana sekitar 20% ini pasien rheumatoid arthritis ini mengalaminya gitu. Jadi ada rasa trauma di jari maupun di sikunya. Kemudian apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu belum tahu sih secara pasti, namun dicetuskan ada faktor luar seperti ada infeksi, ada cuaca, kemudian ada faktor dalam seperti usia, jenis kelamin, keturunan, dan psikologisnya. Nah, diperkirakan ada faktor genetiknya. Faktor genetik ini kan faktor keturunan kan, bisa jadi misalnya orang tuanya itu mengalami penyakit ini kemudian diturunkan ke anaknya gitu kan, jadi anaknya jadi kena juga penyakit ini. Kemudian ada reaksi inflamasi pada sendi dan selubung tendon yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian ada pengaruh gender, di mana yang perempuan lebih beresiko mengenai terkena penyakit ini. Kemudian ada infeksi, jadi itulah dia faktor penyebab dari penyakit ini. Kemudian bagaimana sih patogenesisnya? Patogenis terjadinya proses autoimun itu melalui reaksi imun kompleks dan reaksi imunitas selular. Tidak jelas bagaimana pencetusan awalnya, mungkin dari infeksi virus, kemudian ada pembentukan faktor rheumatoid, kemudian ada antibodi yang abnormal sehingga menyebabkan reaksi kompleks dan autoimun. Kemudian gimana sih gejala-gejalanya gitu kan? Bagaimana kita tahu kalau misalnya kita terkena penyakit rheumatoid arthritis ini? Nah, yang pertama itu kita tahulah kan kayak mana bengkaknya. Misalnya pada sendi itu tiba-tiba ada bengkak dan radang. Itu bisa menjadi tanda bahwa kita terkena rheumatoid arthritis. Kemudian apalagi menjadi gejalanya, seperti juga kondisi tubuh yang tidak prima, seperti mudah lelah, mudah lemas, mudah lesu, dan kita mengalami demam yang tidak jelas sehingga menyebabkan penurunan berat badan. Nah, ini bisa jadi salah satu tanda dari kita terkena penyakit ini. Kemudian pada perjalanan awalnya biasanya penyakit ini diserang oleh sendi-sendi kecil, biasa sendi-sendi kecil pada jari kaki. Nah, itu dulu yang diserang. Kemudian setelah itu diserang, maka dia akan lebih besar lagi ke pergelangan tangan, pergelangan kaki, di siku maupun di pinggul. Kemudian gejala lainnya bahwa ada menimpa struktur lainnya seperti pada kulit, pada mata, pada paru-paru gitu, pada pembuluh darah, dia lebih menyerang itu. Kemudian kita merasa lemah, nafsu makan kurang, kemudian
peningkatan panas badan dan berat badan, dan terjadi pembengkakan lunak pada 3 sendi secara bersamaan seperti di tangan, di lutut maupun di kaki. Nah, itulah tanda-tanda dari gejala kita terkena rheumatoid arthritis ini. Nah, setelah kita tahu bagaimana sih cara mengatasinya gitu kan, cara mengatasi agar kita tidak agar kita sehat dari penyakit ini. Yang pertama, dengan penata laksanaan yang sudah diterapkan oleh dokter-dokter, seperti adanya terapi farmakologi, ada rehabilitasi, kemudian ada terapi non farmakologi seperti ada senam rematik, kemudian pembedahan, serta edukasi kepada keluarga. Tujuannya untuk menghilangkan inflamasi tersebut, kemudian mengembalikan fungsi sendinya gitu. Jadi seperti ada terapi obat nih, kita biasanya mengonsumsi obat-obat seperti NaCID, DMARD, yang dimana ini merupakan anjuran dokter. Jadi memang sesuai anjuran dokter kita mengonsumsinya. Kemudian ada terapi non obat seperti minum jus, makan sayur, kemudian kayak vitamin C gitu kan, mengonsumsi ikan dan minyak ikan, mengonsumsi penyakit herbal kayak jahe, kunyit gitu. Itu bisa kita mengonsumsinya kalau kita terkena penyakit ini. Kemudian ada melakukan terapi panas dan dingin yang bertujuan untuk membuat bakal pada bagian yang terkena rematik itu sehingga nyeri-nyerinya itu jadi kurang gitu kan. Jadi kayak kita bisa berendam pada air yang hangat, kemudian kita bisa menggunakan kantung 25 kantung dingin sehingga nyeri-nyeri itu terasa hilang. Kemudian kita bisa melakukan rehabilitasi, di mana rehabilitasinya untuk meningkatkan kualitas hidup si penderita itu dengan kita bisa mengistirahatkan sendiri gitu sendinya, jangan terlalu banyak bergerak gitu. Tetapi kalaupun terlalu banyak bergerak nanti bisa kaku sendinya. Jadi ada saat-saat tertentu yang bisa kita lakukan. Kemudian ada pembedahan. Nah, pembedahan ini sangat terjadi jika sangat tidak ada misalnya sendi itu udah terlalu ngeri kali kan penyakitnya. Nah, kita harus membedah gitu biar kita tidak beresiko lagi terhadap penyakit ini. Kemudian kita bisa melakukan olahraga ringan seperti kayak pemanasan gitu. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau bisa dipaksakan nanti dia tuh kayak apa gitu, kayak nanti jadinya sakit gitu. Nah, cara mencegahnya tuh kan kita kan ibu dan bapak ini kan belum terkena. Kita bisa mencegah. Cara mencegahnya itu dengan cara pertama kita biasakan jemur di bawah sinar matahari nih. Baru tuh kita bisa juga melakukan peregangan di setiap pagi gitu, biar sendi kita tuh nggak kaku gitu. Selalu menjaga berat badan, jangan terlalu gemuk, karena kalau misalnya terlalu gemuk nanti sendi kita susah menopang berat badan kita. Kemudian kita bisa mengonsumsi kayak kalsium seperti almond, kacang polong, jeruk, bayam, dan vitamin A, C, D, E yang lainnya yang dapat mencegah inflamasi. Karena kalau bisa terjadi inflamasi nanti kena ke sendi kita. Kemudian kita bisa minum air putih nih, sering-sering minum air putih dengan 8 gelas setiap hari. Kemudian kita bisa berhenti merokok nih biasanya merokok nih bagi lelaki nih kan, orang tua, seorang ayah misalnya gitu. Kalau kita ingin terhindar dari penyakit ini kita bisa berhenti merokok, dan bagi perokok pasif seorang ibu bisa menghindari asap-asap rokok sehingga tidak terkena asap rokok itu, karena ini menjadi salah satu cara untuk kita terhindar dari penyakit rheumatoid arthritis ini. Nah, karena saya sebagai calon ahli kesehatan masyarakat, maka saya memberikan saran yang pertama, bapak dan ibu bisa meningkatkan pengetahuannya dengan cara mencari banyak informasi nih, karena kan sekarang informasi udah banyak beredar. Jadi tidak salahnya mencari informasi banyak-banyak tentang penyakit. Jadi ini untuk kebaikan diri sendiri juga. Yang kedua, untuk puskesmasnya bisa memberikan informasi yang penting dan informasi yang bisa dimengerti oleh masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa paham dan bisa mencegah terjadinya penyakit ini. Kemudian penting untuk melakukan penelitian selanjutnya bagi penelitian berikutnya terhadap gangguan ini, sehingga lebih lanjut dan penyakit rheumatoid arthritis ini dapat diselesaikan. Nah, kemudian masyarakat seperti kita ini lebih aktif lagi mencegah terjadi penyakit ini, karena kalau kita tidak mencegah maka penyakitlah yang akan mendatangi kita. Kemudian jika ada nih keluarga bapak maupun ibu yang terkena penyakit rheumatoid arthritis ini, bisa diajak berkomunikasi, diberi dukungan gitu kan. Apalagi yang udah lansia banget nih di atas umur 60 tahun kan lebih sering terjadi penyakit itu kan. Jadi kayak diberikan semangat gitu, pasti bisa sembuh. Selanjutnya diatur nih pola makannya bagi
setiap orang, karena pola makan ini, jika pola makan hidupnya sehat maka bisa membantu mencegah terjadinya berbagai penyakit. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana hubungan penyakit rheumatoid arthritis ini terhadap sistem yang lainnya. Pertama ada sistem endokrin, di mana sistem endokrin ini terjadi pada penuaan. Nanti kan bapak dan ibu ini kan bisa aja nanti mengalami penuaan kan. Jadi hormon dan dari di mana produksi hormon itu akan mengalami perubahan gitu. Jadi hal ini akan mempengaruhi juga nih kepada rheumatoid arthritis. Jadi di mana lansia-lansia bagi bapak dan ibu juga kan yang bentar lagi mau lanjut usia, jadi diperhatikan lagi bagaimana sistem kesehatannya juga. Kemudian ada sistem hematologis, di mana sistem hematologis ini di mana adanya anemia, sehingga dengan adanya kadar besi yang rendah, maka mengikat besi dengan kapasitas yang rendah, maka akan membuat dan hal ini akan menjadi sering dijumpai nih pada penyakit rheumatoid arthritis. Kemudian akan mempengaruhi juga organ mata, mempengaruhi juga sistem pernapasan, mempengaruhi juga sistem kardiovaskular, sistem peredaran, mempengaruhi juga sistem gastroid, sistem vital. Kemudian ada perkembangan ginjal, kemudian ada kulit, ada jantung, ada saraf, ada nyeri pinggang juga. Karena kalau terjadi gangguan sendi pasti juga mempengaruhi gangguan tulang belakang gitu kan. Jadi mau ngapa-ngapain pun susah, melakukan kegiatan pun susah. Nah, sekian yang mungkin bisa saya sampaikan kepada bapak maupun ibu terhadap kasus penyakit ini, karena kasus penyakit ini sering meningkat setiap tahunnya prevalensinya. Jadi perlu dilakukannya pencegahan, perlu dilakukannya cara mengatasi penyakit tersebut sehingga tidak terhindar, sehingga bapak dan ibu terhindar dari penyakit itu. Dimana juga saya sudah memberitahu bagaimana cara mengatasinya, cara mencegahnya apalagi yang penting, karena dengan kita mencegah maka kita terhindar dari penyakit ini. Terima kasih bapak dan ibu yang telah bersedia mendengar penyuluhan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah maupun kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sekian video penyuluhan yang dapat saya sampaikan terhadap keluarga saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.